Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai bersama segenap para habaib min dzurriyyati sayyidina Muhammad, terlebih yang para sesepuhnya telah hadir di tengah-tengah kita, Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Habib Saleh Khirid hafizahullah wa ra'ah, Al-Habib Ahmad Al-Habshi hafizahullah wa ra'ah, Wal-Habib Alwi ibn Al-Habib Tahir Al-Hamid hafizahullah wa ra'ah wa mata'ana Allah bituli hayati, wal mukarram al-habib Umar al-Idrus hafizahullah wa ra'ah. Sebelahnya siapa Habib? Habib Hasan bil Faqih. Al-Habib Hasan bil Faqih hafizahullah dari Palembang. Sebelahnya antum Al-Habib Saiful bin Yahya hafizahullah wa ra'ah, dan juga ada Al-Habib Ahmadin Ibnul Habib Zulkifli Syihabuddin hafizahullah. Ada lagi yang hanya datang. Habib antum Al-Habib Faisal Al-Khirid hafizahullah, dan barangkali masih ada para habaib tidak terlihat, mohon maaf tidak dapat Al-Fakir sebutkan namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat Al-Fakir dengan para habaib yang semoga dengan kehadiran para habaib ini menunjukkan kehadiran datuknya beliau, yaitu Sayyiduna Muhammad, sehingga kita yang hadir semuanya dapat pandangan Rasulullah, dapat izin dari Rasulullah, dapat ridho dari Rasulullah, dan kelak kita sama-sama mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Bukan hanya syafaatnya yang kita nantikan dengan kecintaan kita terhadap para habaib, terhadap para dzurriyyat, kita bisa masuk surga dan berkumpul dengan Sayyiduna Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga kepada para syarifah yang hadir pada malam hari ini, yang sungguh luar biasa, para habaib, para syarifah, ditanamkan di dalam hati mereka kecintaan terhadap rumah baru ini, sehingga mereka dengan ringan melangkahkan kakinya menuju tempat ini, barang tentu atas dasar bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan para habaib, para syarifah, semoga oleh Allah dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga para ulama, para asatidah yang alhamdulillah banyak yang hadir pada malam hari ini. Tengah-tengah kita ada Wakil Ketua MUI Provinsi Kalimantan Timur, Ustaz Bukhari, pimpinan Pondok Pesantren Batu Besau, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Republik Indonesia. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Juga
Di tengah-tengah kita yang hadir pada malam hari ini bukan hanya dalam kota, juga ada yang datang dari luar kota, kota Samarinda, yaitu Tuan Guru kita Abah Kiai Khalil, Kiai Ali Khalil. Mudah-mudahan sampean diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan, serta beristiqamah untuk membimbing kami, menuntun kami, mengajari kami, mengingatkan kami, mendekatkan kami dengan Allah dan Sayyiduna Muhammad. Berikut yang di sebelahnya Kiai Aziz, alhamdulillah juga hadir bersama kita pada malam hari ini. Beruntung sekali Bapak Ilyas malam hari ini didatangi para pewaris ilmunya Nabi Muhammad dan para zuriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di tengah-tengah kita ada Ustaz Baiz LC yang alhamdulillah ini merupakan kecintaan beliau kepada kita semuanya, sehingga meskipun banyak jadwal beliau tetap beliau hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, kita doakan semoga panjang umur serta sehat walafiat. Beliau ini salah satu cucunya daripada Kiai Haji Tuan Guru Syarwani Abdan Bangil. Menantu, oh iya, menantu Tuan Guru Kiai Haji Syarwani Abdan. Alhamdulillah bisa berhadir. Dan juga yang saya hormati, saya cintai, saya apresiasi, saya banggakan para sesepuh dan para tutuha serta para tokoh masyarakat, khususnya masyarakat komunitas Madura yang ada di kota Samarinda dan di luar kota Samarinda. Saya doakan semoga sampean semuanya selalu diberikan umur panjang serta sehat walafiat. Masing-masing bisnisnya dicairkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan semua hadirin hadirat yang berkumpul pada malam hari ini, semoga hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia kesempatan yang diberikan kepada kita, di mana akhi fillah sahibul hajat, sahibul bait, ini rumahnya masih bau cat ya, karena baru ini rumahnya nih, baru diduduki sama kita ya, dan mungkin sudah ditinggalin belum? Hah? Sudah, baru beberapa hari. Masya Allah, luar biasa ya. Ini karunia dari Allah, kita dikumpulkan oleh Allah di kediaman beliau, saudara kita Bapak Ilyas. Wasilah beliau juga kita bisa berhadir, bisa berkumpul di tempat ini. Luar biasa. Kita doakan ini sahibul bait yang menjadi wasilah, kita bisa berkumpul, kita bisa makan berjamaah, kita bisa menatap wajah para habaib, para ulama, kita bisa bersilaturahmi di tempat yang mulia ini. Nih wasilahnya beliau, kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, beserta keluarga beliau, anaknya beliau, putra putrinya dijadikan putra putri yang solehah, keluarganya semoga selalu oleh Allah dijaga, dipelihara dan dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Usahanya semoga dilancarkan, bisnisnya dicairkan, hartanya digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
serta hajat-hajatnya, baik itu hajat yang berkaitan dengan duniawi, ukhrawi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita dipanggil oleh Allah untuk berkumpul di sini, wasilah beliau di tempat yang sangat sederhana, sangat sederhana sekali. Mungkin kalau di hari-hari biasa, ini jalan yang diduduki ini tempat lalu lalangnya mobil dan kendaraan lainnya seperti motor, sepeda, jalan kaki. Betul-betul. Begitu juga yang di sana. Ya, sangat sederhana sekali. Tapi pada malam hari ini tempat menjadi mulia. Alhamdulillah, menjadi istimewa. Berkat siapa? Berkat Sayyiduna Muhammad. Karena malam hari ini tempat dijadikan fasilitas untuk peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kelak di hari akhirat yang kita duduki ini nantinya akan memberikan pertanggungjawaban kepada Allah, akan menyampaikan persaksiannya kepada Allah. Setiap yang hadir dan meletakkan batang tubuh kita ke tempat yang sederhana ini untuk menyampaikan bahwasanya ini tempat menjadi istimewa, ini tempat menjadi bernilai, ini tempat menjadi berharga di hadapan Allah, untuk membawa orang yang duduk di atasnya mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ridho Allah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira akan berlalu begitu saja, tidak. Justru akan memberikan persaksi, apalagi digunakan untuk peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, untuk mengagungkan Sayyiduna Muhammad, yang tidak ada sesuatu apapun apabila bersambung dengan Nabi Muhammad, maka sesuatu itu akan menjadi mulia. Baik itu benda mati, tidak bernyawa, apalagi yang bernyawa, akan menjadi mulia, akan menjadi istimewa. Itu tempat luar biasa. Saya berikan contoh kota Mekah, ya, enggak tanggung-tanggung contohnya nih, kota Mekah. Sekarang kita mengenal itu kota Mekah, kota yang mulia, tanah haram Mekah, tanah haram Madinah. Semuanya orang menginginkan untuk datang ke sana, untuk melaksanakan ibadah umrah, ibadah haji di sana, untuk beribadah di masjid sana, di Masjidil Haram Makkah, di Masjid Haram Madinah. Betul apa betul? Mau umrah apa tidak? Mau umrah apa tidak? Rindu apa tidak? Mudah-mudahan bisa umrah nantinya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Termasuk saya menantikan, ya Allah, balighna Makkah al-Mukarramah wa Madinah al-Munawwarah li ada'il haji wal umrah walil ibadah walil ta'ah walil salah wali iqamati salawatil khams. Kita ingin beribadah di sana, memohon kepada Allah, karena kita tahu dan kita sadar itu tempat menjadi mulia, betul. Itu tempat menjadi istimewa, betul. Masya Allah. Tapi perlu kita ketahui juga, itu Mekah pernah ternoda, ya ikhwan. Bukan hanya di luar Ka'bah, di luar masjid, di dalam Ka'bah, di atas Ka'bah penuh dengan berhala. Tahu berhala? Tahu berhala? Patung. Tahu patung? Berhala. Tahu berhala? Patung. Ada yang namanya Lata, Uzza, Hubal, macam-macam. Tidak kurang itu patung berada di atas Ka'bah Al-Musyarrafah. Kita kenal sekarang 360 jenis patung.
Mau patung? Mau? Mau oleh-oleh patung? Mau enggak? Dibawa ke rumah, ya, simpan di rumah satu buat jimat. Ada 360 patung itu di atas, belum yang di samping-sampingnya, belum yang di dalamnya. Banyak betul itu patung. La haula wala quwata. Ya Allah. Tapi tatkala Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi kita Muhammad dilahirkan di tempat tersebut, lain lagi ceritanya. Betul apa betul? Lain lagi ceritanya. Nggak ada yang berani macam-macam dengan kota Mekah. Setelah dilahirkannya Rasulullah, setelah wujudnya Rasulullah, setelah nampaknya Rasulullah, jangan macam-macam dengan kota Mekah. Allah menjadi bermartabat, menjadi mulia, menjadi istimewa, di mana itu tempat menjadi khairul biqa, sekarang menjadi sebaik-baiknya tempat. Kota Mekah. Kenapa? Tempatnya diinjak oleh Nabi. Nabi berjalan di situ, Nabi tinggal di situ. Luar biasa. Nabi ibadah di situ, gimana enggak mulia itu kota? Betul betul. Menjadi mulia karena apa? Bukan karena masjidnya, bukan karena Ka'bahnya, tapi karena Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahu akbar. Luar biasa. Apalagi ketika Nabi Muhammad oleh Allah diberikan jabatan sebagai Nabi dan Rasul, tambahnya lagi itu kota Mekah menjadi kota yang sangat bernilai sekali. Betul apa betul? Masya Allah. Apalagi tanah yang bersentuhan langsung dengan Nabi Muhammad, yaitu di mana tempat letak pertamanya Nabi Muhammad SAW, itu ketika dilahirkan oleh ibunya. Itu tempat menjadi sangat mulia sekali, yaitu tempat maulidnya Nabi Muhammad yang sekarang dijadikan maktabah atau perpustakaan palsu. Nggak ada bukunya, nggak ada kitabnya, cuman tulisannya aja. Nggak ada tulisannya, nggak ada kitabnya, nggak ada bukunya, tulisannya ada maktabah. Padahal itu tempat sangat istimewa. Kita mengenal Ka'bah al-Musyarrafah itu begitu mulia, begitu agung, tapi di atasnya ada lagi yang lebih agung, yaitu tempat lahirnya Sayyiduna Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi mulia itu, ya, Makkah al-Mukarramah. Masya Allah. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, kemana Habib hijrahnya? Ke Madinah Al-Munawwarah. Itu Madinah Al-Munawwarah sebelumnya tidak namanya Al-Madinah Al-Munawwarah, melainkan Yathrib. Yathrib itu tempatnya balak, tempatnya wabah, penyakit di situ. Tempatnya orang bertikai di situ antara Aus dan Khazraj. Bala orang kalau sudah mendengar kota Madinah, takut untuk masuk ke kota Madinah. Kenapa? Terkenal di situ tempatnya wabah. Masya Allah, tempatnya wabah, tempatnya penyakit, itu Yathrib. Lain halnya ketika Rasulullah SAW berjalan, berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, bukan Yathrib lagi namanya, menjadi Thayyibah. Ya Thayyibah, ya Thayyibah, ya dawal ayana, ishtaqna lik wal hawana dana, wal hawana dana, wal hawana dana. Thayyibah, Thayyibah, Thayyibah. Thayyibah itu kota Madinah, ya ikhwan.
Masya Allah, dimantapkan lagi ketika Rasulullah hijrah ke sana. Orang berbondong-bondong beriman kepada Allah lewat tangannya Rasulullah, di hadapan Rasulullah. Maka tampakkan oleh Allah itu kota menjadi Madinah, kota Al-Munawwarah yang penuh dengan cahaya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan lagi dikenal tempat wabah, tempatnya penyakit. Rasulullah SAW berdoa di situ, Allahumma nkul waba'aha ila Juhfah. Ya Allah, pindahkan penyakit yang ada di negeri Madinah ini ke negeri Juhfah. Masya Allah, ini doanya Nabi Muhammad. Turbataha syifa, ya Allah, jadikan tanahnya ini obat. Coba bayangkan, tanahnya sekarang jadi obat, kotanya menjadi Madinah Al-Munawwarah, tempat salah satu yang kita rindukan, tempat yang terdebes dari semua tempat. Sallu ala Muhammad. Itu berkat Sayyiduna Muhammad, berkat Rasulullah ya ikhwan. Tanah yang dipijak oleh Rasul menjadi mulia, menjadi harum, menjadi dirindukan oleh semua manusia, menjadi magnet bagi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad. Allah, tanahnya menjadi obat, tanahnya jadi obat. Datang ke sana gak usah pakai masker. Sudah didoakan oleh Nabi, Allahumma nkul waba'aha ila Juhfah. Sudah didoakan oleh Rasulullah. Kalau kita meyakinkan doa sang guru itu mustajab, doa orang tua mustajab, doa mukmin mustajab, apalagi doanya Sayyiduna Muhammad. Betul apa betul? Enggi apa enggi? Enggi apa enggi? Ini doanya Nabi Muhammad, Cong. Enggi. Doanya Nabi Muhammad, Bah. Allahumma nkul wabaha ila Juhfa waj'al turbataha syifa. Akhirnya tanahnya menjadi obat, penyakitnya hilang. Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Menjadi mulia itu Madinah Al-Munawwarah, ya Allah, berkat Rasulullah SAW. Begitu pada 8 Hijriah Rasulullah SAW datang lagi ke kota Mekah, menjadi kota sekarang secara keseluruhan, totalitas tunduk taat kepada Allah, menjadi mukminun, menjadi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dengan kehadirannya Rasulullah. Dari kota Madinah balik lagi ke kota Makkah, 8 Hijriah. Sallu ala Muhammad. Allah, tambah harum lagi, tambah istimewa lagi, tambah mulia lagi itu kota Mekah Al-Mukarramah. Sallu ala Muhammad. Tidak ada lagi berhala, tidak ada lagi patung. Yang ada orang sujud, orang sembahyang, orang ruku, orang munajat, orang berdoa, orang merengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad. Berkat siapa? Berkat Rasulullah. Ya Allah, luar biasa. Dan yang paling untung lagi adalah tempat yang dimana Rasulullah SAW di situ dimakamkan. Allahu Akbar. Di mana Rasulullah dimakamkan? Di Madinah Al-Munawwarah. Itu tanah yang selama 24 jam terus tersambung, 24 jam ini bersentuhan dengan Rasulullah SAW. Ini tanah menjadi mulia sekali, menjadi terhormat sekali, menjadi baik sekali, sebaik-baiknya tanah, yaitu di mana itu tanah yang bersentuhan dengan Sayyiduna Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ya Allah, ini contoh yang konkret ya ikhwan. Betapa beruntungnya apapun jenisnya yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Saya ambil lagi sebuah contoh. Ada binatang yang dinamakan himar. Kendaraan orang dulu itu himar, keledai, unta,
Belum ada Pajero Sport, Fortuner itu belum ada, Bah. Itu baru itu. Zaman Rasulullah kendaraannya kuda, kendaraannya onta, kendaraannya keledai. Dan dari jenis-jenis ya binatang yang ditunggangi pada saat itu, yang paling dungu, yang paling bodoh, terkenal, paling beleng-beleng, itu keledai. Sampai suaranya tuh ya paling jelek itu suara keledai. Allah, suara keledai itu paling jeleknya suara. Dengar suaranya serem. Itu suaranya serem. Itu keledai kalau kita perintahkan, kita bawa ke depan, nanti dibawa lagi ke sini, nanti dibawa lagi ke depan, kemudian dilepas, bukannya ke sini ke depan tapi ke sana dia, ke samping dia, dari saking bodohnya itu. Oh, keledai itu terkenal ya, binatang yang bodoh. Tapi jangan dikira sekelas keledai itu ya, yang bodoh tadi itu dia tidak mempunyai nilai di mata Allah. Bisa jadi itu keledai lebih mulia daripada kita. Karena apa? Ada satu sejarah di mana ada satu keledai. Dia ini ketika Rasulullah SAW selepas peperangan Khaybar, yang di situ ya basisnya orang-orang Yahudi dihabiskan oleh Rasulullah, berikut mantu beliau pahlawan sedunia dan akhirat, yaitu Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Ya, pintu gerbang Khaybar itu diangkat cuma sebelah tangan aja sama Sayyidina Ali. Terbang itu gerbangnya. Jangankan sebelah tangan, sama 40 bahkan sampai 60 orang itu belum tentu terangkat gerbangnya Khaybar. Sama Sayyidina Ali satu tangan saja. Allah. Selesai peperangan Khaybar, dimenangkan oleh Rasulullah SAW berikut para sahabat. Maka ada seekor keledai manggil-manggil Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Subhanallah, keledai yang katanya dungu, yang katanya beleng-beleng, yang katanya bodoh, kenal dengan Nabi Muhammad. Jangan sampai kita yang konon katanya profesor, dokter, apakah namanya jabatannya, tapi tidak kenal dengan Nabi Muhammad, itulah yang beleng-beleng. Betul apa betul? Itulah yang dungu. Allah, keledai yang katanya beleng-beleng, ternyata dia hebat, kenal dengan Nabi Muhammad. Dia panggil-panggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dan Rasulullah itu tahu semua bahasa, kenal semua bahasa. Makanya ya, amanah bihi dabbu, semua binatang itu iman kepada Nabi, karena Nabi Muhammad juga tahu bahasanya mereka, kenal, ngerti bahasanya binatang-binatang tadi itu, entah itu binatang seperti apa nama ternak dan lain sebagainya, onta-onta, ya semuanya itu kenal dengan Nabi Muhammad. Dan Rasulullah menyambut mereka semuanya dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Manggil-manggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah langsung menghampirinya. Marhaba, ada apa ini manggil-manggil saya? Sampeyan manggil-manggil kula, ada apa? Ya Rasulullah, saya ini tunggangannya orang Yahudi. Ini ngadu, ternyata si keledai ini ngadu kepada Nabi Muhammad. Saya ini tunggangannya orang Yahudi, ya Rasulullah. Dan saya ini mendengar di kitabnya mereka itu, orang Yahudi itu, tentang Nabi penutup, Nabi akhir zaman, ya, Nabi akhir zaman, Nabi penutup.
Begitu saya mendengar ada nabi penutup, ada nabi akhir zaman, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan saya tunggangannya nabi penutup. Jadikan saya tunggangannya nabi akhir zaman. Karena ya Rasulullah, saya ini punya leluhur, punya datuk-datuk, punya kai-kai. Datuk saya ini menjadi tunggangannya para nabi. Mulai Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu menunggangi ya datuk-datuk saya. Dan saya ini berkeinginan juga seperti datuk-datuk saya, leluhur-leluhur saya dekat dengan para nabi, dijadikan tunggangan para nabi. Saya memohon kepada Allah untuk dijadikan tunggangannya nabi akhir zaman. Sallu ala Muhammad. Coba bayangkan, keledai minta kepada Allah nih untuk dijadikan tunggangannya. Maka saya kalau sudah mengingat nabi akhir zaman tadi itu, saya tidak mau lagi ditunggangi oleh Yahudi. Itu gak mau saya. Begitu putar badan saya biar dia jatuh-jatuh. Kalau bisa tempeleng, saya tempeleng tuh orang. Saya gak mau dipekerjakan saya. Pokoknya saya minta kepada Allah agar saya ditunggangi oleh nabi akhir zaman itu. Allah, coba bayangkan, sampai keledai ya rindu dengan Nabi Muhammad, ingin dekat dengan Nabi Muhammad. Allah ya. Dan keledai ini ternyata menjadi paling hebatnya keledai, paling cerdasnya keledai, paling mulianya keledai. Karena ini keledai pada akhirnya diterima oleh Rasulullah menjadi tunggangannya Sayyiduna Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka dia haram, kata dia, untuk ditunggangi selain oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak mau saya. Tak boleh saya ditunggangi sama selain Rasulullah. Tak bisa bah. Subhanallah. Dan saking gembiranya dia, si keledai yang terkena dungu tadi ternyata pintar. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perlu dengan Sayyidina Abu Bakar, perlu dengan Sayyidina Umar, perlu dengan para sahabat-sahabat yang lain, itu keledai mendatangi rumahnya mereka seakan memberikan isyarat kalau Rasulullah perlu Anda. Coba bayangkan, itu keledai kok bisa ya? Itulah mereka menjadi mulia karena dekat dengan Nabi Muhammad. Yang bodoh menjadi alim, yang miskin bisa jadi kaya, yang susah bisa jadi senang berkat Sayyiduna Muhammad SAW. Sehingga ini keledai dinamakan keledai Ya'fur, keledainya Rasulullah. Ada ini namanya tunggangan-tunggangan Rasulullah di dalam kitab yang dikarang oleh Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Tarikhul Hawadits wal Ahwal An-Nabawiyah. Situ saya dapat ceritanya dari kitab, bukan dari komik. Jadi betulan, subhanallah, keledai rindu dengan Nabi Muhammad. Allah berdoa kepada Allah untuk menjadi tunggangannya Nabi Muhammad, dan menjadi mulia ini keledai karena dekatnya dengan Nabi Muhammad. Ini saya contohkan mulai dari tanah sampai dengan binatang, dan kalau saya contohkan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Logikanya bagaimana dengan manusia? Allahu Akbar. Allah berikan sempurna akalnya, Allah berikan ilmu kepadanya supaya dia mengenal Nabi Muhammad SAW, supaya dia mulia, supaya dia bermartabat, supaya dia ini istimewa, supaya mereka itu agung. Allah berikan akal, gunakan akalnya untuk apa? Untuk mencintai Nabi Muhammad. Allah. Karena ketahuilah, dengan mencintai Nabi Muhammad kita mendapatkan kemuliaan. Mengenal Nabi Muhammad kita mendapatkan kedudukan, demi Allah. Kita mendapatkan fasilitas sampai pada detik ini tidak lepas daripada jasanya Sayyiduna Muhammad. Anda yang sugih-sugih, yang kaya raya, di sini banyak betul yang kaya-kaya. Itu berkat jasanya Rasulullah. Betul betul.
Pak Haji Hasanul Basri, Bapak Mustami, Bapak Nawir, Ketua Efek MM, KKMM, sekarang jadi bos besi. Bapak Hasanul Basri, kontraktor provinsi. Bapak Mustami, kontraktor Kota Madiah. Masya Allah. Alhamdulillah. Berkat siapa kalau bukan karena berkat Sayyidina Muhammad? Habib, alhamdulillah, saya berkecukupan. Tidak cukup hanya sampai mengucapkan saya berkecukupan. Anda mau hartanya mulia atau tidak? Mau diri Anda mulia atau tidak? Mau keluarga Anda mulia apa tidak? Dekatkan dengan Nabi Muhammad, sambungkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harta Anda apabila tersambung dengan Nabi Muhammad, itu harta menjadi mulia. Kuntu faniyatan fasirtu baqiyah. Menjadi kekal itu harta. Karena apa? Tersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Itu si harta, dia cerita kepada Allah, ya Allah, saya ada di amplop, kemudian masuk ke kantongnya Habib Muhammad. Masya Allah. Dia cerita kepada Allah itu, oh saya masuk ke kantongnya Habib Soleh. Kalau kamu, oh saya ada di kantongnya Habib Umar Al-Idrus. Masya Allah. Dia bercerita sama Allah itu, menjadi kekal, menjadi mulia, menjadi abadi, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang tersambung dengan Habib Muhammad itulah yang akan menuntun kita, menggandeng kita, mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul apa betul? Enggi apa enggi? Masya Allah. Habib, saya punya mobil. Mobilnya dipakai sama Habib. Nanti itu mobil dia bercerita kepada Allah, saya dipakai dakwah sama Habib Muhammad ke Sengata, ke Bontang, ya, kemana lagi, Sangkulirang. Dia bercerita, kota bangun, kota mati sekaligus. Sampai masuk ke sana, dia cerita sama Allah. Ini harta yang dapat mengantarkan kita nanti. Kenapa? Dia menjadi mulia, dikekalkan oleh Allah karena dia tersambung dengan Nabi Muhammad. Digunakan untuk maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Sallu ala Muhammad. Jangan diabaikan Rasulullah. Jadikan segala-galanya dalam hidup kita. Karena dengan mencintai Rasulullah itulah bisa sampai kepada Allah. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Harta, diri Anda, benda Anda, keluarga Anda tidak akan memberikan manfaat sehingga mereka dibawa, diboyong, diantarkan kepada Nabi Muhammad, baru mereka itu akan memberikan manfaat kepada Anda. Betul? 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 Jika tidak, hanya mendapatkan kebanggaan saja di dunia, tapi akan terputus nanti di akhirat. Lain halnya apabila Anda punya istri, saya sayang dengan istri saya, dibawa kepada Nabi Muhammad. Saya punya harta, sayang dengan harta saya, dibawa kepada Nabi Muhammad. Berikut anak cucu dan lain sebagainya, maka mereka itulah yang akan memberikan kesenangan buat kita di dunia dan di akhirat. Betul? Alhamdulillah. Segala sesuatu akan menjadi mulia apabila tersambung dengan Sayyiduna Muhammad. Kita perlu disadari menjadi the best of people, the best of ummah, umat yang terbaik. Karena apa? Karena Sayyiduna Muhammad SAW. Apalagi sudah kita mendapatkan gelar sebaik-baiknya umat, kita fanatik dengan Nabi Muhammad, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, menjalankan perintah Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, seperti memakai minyak harum, pakai siwak, pakai baju takwa, baju untuk beribadah kepada Allah. Tuh lihat, preman akhirat aja tuh di kantongnya bukan rokok lagi sekarang, siwak. Siwak ini ketua KKMM. Bayangkan coba, berantem berani, bulat berani, tapi apa yang ada di kantongnya? Siwak.
bukan pisau, bukan Marlboro, bukan Jisangso, tapi siwak. Sallu ala Muhammad. Ini ketua pemuda yang perlu kita apresiasi, perlu kita banggakan. Takbir. Sallu ala Muhammad. Allahu Akbar. Biasa-biasa orangnya, pakaiannya preman tapi hatinya dan jiwanya hati santri dan jiwa santri. Sallu ala Muhammad. Allah, luar biasa itu. Minyak harum. Ya, ini semuanya yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan pesan tadi Ustaz, saya udah lupa tadi untuk diingatkan. Ya, kata Rasulullah, ya, ada tiga perkara yang aku dicintakan dari dunia kalian. Ya. Apa itu? Hubbiba alayya min dunyakum salasun. Ya, satu atib, minyak harum, ya. Kemudian lagi apa namanya kemarin yang sudah disampaikan siwak, ya. Ada lagi yang paling disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah an-nisa, perempuan. Salat kemarin yang sudah dibahas, ya. Ya. Satu, minyak harum. Dua, salat. Salat ini menjadi hiburan bagi Rasulullah SAW. Ya, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Kemudian ya, wan nisa. Ingat, ini pesan Rasulullah. Rasulullah begitu senang namanya, sangat mencintai dengan perempuan. Maksud an-nisa di situ bukan semua perempuan dicintai kemudian dinikahi. Jangan, coba. Ya. Tapi siapa itu? Istri. Khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Anda yang menyatakan hebat, gagah, perkasa, maka sudah terbukti belum di mata keluarga Anda, bagaimana di mata anak Anda, bagaimana di mata istri Anda. Bisa jadi dengan orang lain baiknya minta ampun, dompetnya habis enggak marah, duitnya habis enggak marah. Tapi kalau dengan istrinya sendiri satu lembar aja udah main tempeleng-tempeleng aja itu. Ada di sini yang model begitu tuh. Kalau dengan perempuan di luar sana, oh apalagi bab nyawer, waduh. Padahal cuma dapat gesekan sedikit doang itu. Habisnya banyak. Istri sendiri dari ujung kuku sampai ujung rambut bebas Anda miliki. Diambil satu lembar, matanya udah kayak mau keluar. La ilaha illallah. Buktikan Anda sudah hebat kalau sudah bisa istri Anda jatuh cinta dengan Anda, sayang dengan Anda, dicintai sama anak cucu Anda, dibanggakan sama mereka. Tidak seperti bagaimana suami kamu, aduh pahit manisnya di luar, kalau di dalam jadi pahit. La ilaha illallah. Banyak yang model begitu di sini. Insya Allah nggak ada sedikit. La ilaha illallah. Istri kita dulu dikedepankan, diutamakan. Istri kita, Rasulullah itu begitu penyayang dengan istrinya, dengan Sayyidatuna Khadijah. Wah, luar biasa. Rasulullah tidak dua, tidak apalagi tiga, apalagi empat, setong Rasulullah SAW. Sayyidatuna Khadijah sampai wafat Sayyidatuna Khadijah, Rasulullah enggak membagi cintanya. Betul gak betul? Kalau sudah meninggal Sayyidatuna Khadijah, wajar Rasulullah menikah lagi dengan Sayyidatuna Aisyah. Jangan mendoakan istri kita meninggal, jangan. Ini Sayyiduna Muhammad, bagaimana cintanya dengan Sayyidatuna Khadijah. Masya Allah, bukan hanya di masa hidupnya, sudah meninggal Sayyidatuna Khadijah masih dipuja-puja oleh Rasulullah SAW. Tidak cukup dengan Sayyidatuna Khadijah, keluarganya Sayyidatuna Khadijah, sahabat-sahabatnya Sayyidatuna Khadijah tidak dilupakan oleh Rasulullah demi kecintaannya kepada Sayyidatuna Khadijah. Sallu ala Muhammad. Berbuat baik dengan orang, iya,
Rasulullah dermawan dengan orang? Iya. Rasulullah pernah bersodakoh 2 bukit gunung isinya kambing, semuanya diberikan kepada orang, semuanya, tidak ada satupun yang sisa. Apakah dengan istrinya? Tidak. Wah, lebih lagi dengan istrinya. Begitu. Berbuat baik dengan orang lain boleh, tapi lebih lagi dengan istrinya, dengan keluarganya. Sallu ala Muhammad. Allahu Akbar. Begitu dengan Sayyidatuna Aisyah. Rasulullah SAW kadang minum 1 cangkir berdua. 1 cangkir berdua. 3 in 1. 2 in 1. Coba bayangkan, 1 cangkir berdua. Dicari kalau sudah diminum sama Sayyidatuna Aisyah. Ya Aisyah, kamu tadi minum sebelah mana? Meletakkan bibir kamu sebelah mana? Dicari sama Rasulullah, bukan untuk dihindari, tapi diminum bekas bibirnya Sayyidatuna Aisyah. Sallu ala Muhammad. Gitu cintanya. Bukan di masa pacarannya kita, oh dulu, do you love me? I love you full. Kau adalah bintang bagi kehidupanku. Tapi aku kan berjerawat, jerawatmu bagaikan bintang bergemerlapan. Mas, tapi aku kan pakai make upmu itu indah bagaikan rembulan. Masya Allah, pokoknya habis dah rayuannya, gombalnya itu. Begitu sudah menikah, nggak lagi dapetin tuh yang begitu-begitu tuh. Rayuan-rayuan gombalnya nggak ada lagi tuh, nggak ada sayang-sayang lagi. Apalagi udah punya anak. Hei mamahnya. Betul. Manggil nama terkadang, waduh, nggak ada romantisnya. To the point aja. La ilaha illallah. Rasulullah romantis. Ya, pernah menghadapi satu peperangan Rasulullah dengan Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah kan masih muda sekali. Kata Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, ya antum pernah berjanji dulu mau lomba lari katanya. Oh baik, kata Rasulullah. Alhamdulillah diingatkan, ayo sekarang kita lomba lari. Mau perang masih sempat lomba lari, main-main dengan Sayyidatuna Aisyah. Itu Sayyidina Muhammad SAW. Allahu Akbar. Luar biasa. Cintai dulu istri kita. Jangan istri orang lain dicintai, salah bang. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. La ilaha illallah. Ini khairukum, ya khairukum li ahli. Itu yang terbaik untuk kalian itu adalah di mana kita mendapatkan acungan jempol dari istri kita, dari anak kita. Betul apa betul? Oh, tapi kalau orang Madura nggak diragukan lagi. Makanya nggak ada sejarahnya orang Madura itu punya istri 2, 3, 4, apalagi 4, nggak ada sejarahnya. Setong itu berarti betul-betul cinta sayang dengan istri yang ada. Sallallahu alaihi Muhammad. Lagi nawir mustami, tiarap. Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan kesenangan dari Allah. Kesenangan itu hanya didapatkan dengan beribadah dan cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau bahagia, punya harta kita bisa bahagia, punya benda kita bahagia, tapi belum tentu itu semuanya menyenangkan kita. Karena kesenangan hanya didapati dengan iman dan beribadah, berinteraksi dengan Allah dan Rasulnya. Betul betul. Mudah-mudahan saudara kita Bapak Ilyas ini selalu diberikan kesenangan oleh Allah. Setelah senang baru diberikan kebahagiaan oleh Allah, baru diberikan harta yang banyak insyaallah. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan acara ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua lepas dari tempat ini, lepas juga dosa-dosa kita, lepas juga kesalahan-kesalahan kita. Kita dapat berkumpul dengan para habaib dzurriyyah Nabi Muhammad, insyaallah Allah kumpulkan kita nanti dalam surganya Allah bersama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup acara kita ini dengan sholawat kepada Rasul sebagai pembuktian cinta kita kepada Nabi Muhammad. Siap sholawat? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala
billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal 'afwu minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, jazakumullah.